Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi suara saya jelas ya. Jelas. Apa kabar Ustadz Ihsan? Alhamdulillah. Sehat? Dahsyat. Alhamdulillah. Kalau saya pribadi baru banget pulang dari Balikpapan. Kemarin diminta ngisi. Ya saya iya aja, ternyata oh iya jadwal saya baru pulang. Jadi ya alhamdulillah baru pulang dari Balikpapan, langsung ngisi agenda malam hari ini. Semoga teman-teman semua hari ini dalam kondisi sehat, penuh semangat, dan siap untuk mengukir prestasi terbaik mulai dari tahun ini sampai tahun-tahun ke depannya. Amin. Jadi, ganti sedikit. Jadi teman-teman, insya Allah malam hari ini kita akan belajar. Saya akan membawakan materi tentang 7 kriteria bisnis, gitu ya. Jadi ini adalah ciri-ciri gitu ya dari menariknya bisnis kita di HNI sebenarnya, gitu. Hanya memang kalau tidak paham cara cara memahaminya atau juga cara menjelaskannya nanti gitu, atau menceritakannya kepada calon tim kita gitu ya, maka biasanya jadi agak riweuh gitu, jadi agak repot. Makanya pastikan teman-teman hari ini siapkan catatannya, kita belajar. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Semoga materi hari ini bisa teman-teman dapetin secara utuh, sempurna gitu ya, bisa paham, dan akhirnya berani untuk diceritakan juga kepada banyak orang. Kurang lebih seperti itu. Kita buka agenda malam kita hari ini sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi perkenalkan dulu, nama saya Faisa Medlar, biasa dipanggil dengan nama Esa. Alhamdulillah lahir 42 tahun yang lalu. Anak ada 6 gitu ya. Alhamdulillah saya bersama istri sekarang ya dari 2012 itu sudah fokus mengembangkan bisnis di HNI. Jadi kalau background saya, Bapak Ibu sekalian, saya adalah sarjana teknik sipil gitu. Jadi biasa bikin bangunan-bangunan khusus karena saya spesialis di pondasi waktu itu, pekerjaan saya sebagai set engineer. Jadi dulu melihat HNI itu tidak seberapa lah gitu, kurang bagus lah gitu, karena biasa saya pegang proyek-proyek yang ratusan miliar gitu. Jadi saya ngelihat HN itu apa gitu, nggak seberapa. Tapi setelah saya pelajari, saya paham dan saya bisa ngelihat ada peluang untuk bisa saya kembangkan. Alhamdulillah sampai hari ini ya masih saya kerjain HNI, masih saya besarkan, masih saya kembangkan. Kenapa? Karena memang sebenarnya peluangnya besar banget. Bisnis kita itu Bapak Ibu adalah bisnis di bidang distribusi. Jadi kalau kita ini fokus mendistribusikan produk-produk halalnya HNI, maka kalau teman-teman tidak melakukan proses distribusi, hanya jualan saja gitu,
hanya ngenal-ngenalin doang, hanya rekrut-rekrut doang, ngajak-ngajak doang, tapi tidak dibangun atau tidak memperbanyak jumlah konsumen loyalnya dan tidak memperbanyak jumlah eh, penjualnya atau halal martnya, maka biasanya tidak akan bertumbuh bisnis HNI-nya. Ya teman-teman, misalkan sekarang bonusnya 2 juta, 1,5 juta, 3 juta, ya pasti akan stuck di situ. Karena Anda bekerja sendiri. Karena ketika berbisnis, Anda harus terbiasa untuk mendelegasikan. Anda harus terbiasa untuk mulai memikirkan hal-hal yang besar gitu, tidak lagi memikirkan hal-hal yang teknis gitu ya, yang terlalu teknis, yang terlalu biasa. Itu yang perlu banget teman-teman ingat, teman-teman pahamin gitu. Maka mulai tuh bangun timnya dan lain-lain. Tapi itu nanti materi-materi berikutnya. Sekarang kita akan masuk ke yang paling awal dulu, yaitu kriteria bisnis. 7 kriteria bisnis. Jadi teman-teman, setiap kita pasti punya impian, punya cita-cita, punya angan-angan, kepinginnya apa gitu. Nah, maka teman-teman harus memperjelas keinginan terbesar teman-teman tuh apa gitu. Mungkin di sini ada yang pengen umroh atau haji gitu. Maka kalau itu sudah menjadi keinginan Anda, targetkan kapan Anda akan berangkat gitu. Ya secepatnya Pak. Oke, kalau secepatnya maka pilihannya itu furoda kalau mau berangkat haji. Kalau berangkat umroh ya maka segera daftar ke travel terdekat. Kan seperti itu. Tapi kalau misalkan ya sekarang saya daftar dulu Pak yang reguler, ya maka Anda siap sekian belas atau puluhan tahun lagi gitu ya untuk bisa berangkat. Atau ya targetkan saya mau plus aja deh Pak, haji khusus gitu. Haji plus. Oh ya sudah, maka siapkan 5.000 dolarnya gitu. Aduh Pak, itu duitnya dari mana? Ya mulai aja dari angka 100.000, dari 50.000, ya mulai dari situ. Setidaknya dimulai, karena kebanyakan itu adalah dia terlalu banyak mikir, tapi sehingga akhirnya nggak dimulai-mulai, gitu. Padahal sesuatu yang kita inginkan, maka targetkan, lalu niatkan, ikhtiar, gitu. Anda pengen rumah yang nyaman. Nah, rumah yang nyaman itu seperti apa? Kan setiap orang rumah yang nyaman berbeda. Kalau saya, rumah yang nyaman itu ada 2 lantai, paling atasnya ada rooftopnya, ada kebun, ada kolam renang, ada macem-macem gitu. Itu saya. Kalau ibu saya, rumah yang nyaman itu rumahnya 1 lantai saja, gede, luas di mana-mana, ada banyak tanaman dan lain-lain, ada banyak binatang, ada burung gitu, ada ikan dan lain-lain gitu. Kan setiap orang ukuran rumah atau gambaran rumah yang nyaman itu berbeda-beda. Maka kalau itu menjadi target Anda, maka kunci. Maksudnya gimana? Ya Anda cari atau Anda gambar-gambar, sketsa-sketsa, bikin gitu. Lalu jadikan itu target Anda. Setelah itu apa? Setelah itu dihitung kira-kira butuh dananya berapa. Karena apa? Di sini apapun keinginan terbesar Anda itu harus nantinya ujungnya itu eh, apa harus dapat dihitung. Berarti harus, kalau Indonesia berarti dalam bentuk rupiah gitu. Tadi kalau DP haji khusus, haji plus 5.000 dolar, ya rupiahnya berapa gitu. Nah, itu Anda harus memahami hal tersebut gitu. Oh, sekitar 77,5 atau sekitar 80 juta lah. Anda siapin tuh 80 juta. Berarti harus punya bonus berapa biar bisa nabung sehingga bisa terkumpul 80 jutanya gitu. Itu harus dilakukan. Rumah yang nyaman kira-kira berapa rupiah? Kendaraan yang nyaman berapa rupiah?
Karena kalau sudah dari rupiah, kita nanti bisa ukur ke belakang. Gitu. Itu nanti di materi-materi berikutnya teman-teman insya Allah akan dapatkan. Tapi titik tekannya adalah apapun yang ingin Anda capai gitu ya. Jadi kenapa sih banyak orang pengen jalanin bisnis? Karena rata-rata biasanya dia itu ada keinginan, ada capaian, ada angan-angan, ada target yang ingin dicapai. Gitu. Itu dulu tuh. Biasanya pasti selalu ada. Terus juga kalau ini dream, ada juga macan. Macannya apa, teman-teman? Mungkin ada hutang yang harus segera dilunasi. Ada umur yang harus berkejaran dengan waktu gitu. Jadi misalkan mau ngajakin orang tua untuk berangkat haji, mumpung orang tua masih ada, harus langsung segera disegerakan untuk berangkat haji. Maka paling memungkinkan ya furoda atau ON plus atau khusus. Berarti harus sekian rupiah disiapin. Nah, itu yang harus kita lakukan sehingga ada semangatnya gitu. Karena kalau tujuannya sudah jelas dan itu sudah kita niatkan, ikhtiar kita tuh jadi lebih gampang. Allah akan buka rezeki dari pintu mana saja yang bahkan kadang kita tidak kita tidak kira. Nanti dibukain pintu di sini, kita tinggal masuk. Karena kalaupun pintunya udah dibuka tapi kita tidak ikhtiar untuk masuk ke dalam, itu akan susah. Maka ketika ada peluang, masuk teman-teman. Misalkan diminta ngisi sosialisasi HNI gitu, misalkan di pengajian. Nah, aduh saya belum bisa. Ya maka segera belajar. Karena itu adalah tantangan yang harus teman-teman hadapi. Karena kalau enggak, ya berat nantinya gitu. Anda tidak bisa terus-menerus, kita tidak bisa terus-menerus bergantung sama mentor. Karena mentor juga banyak yang dikerjain, banyak yang diurusin gitu. Jadi diri kita sendiri yang berani mencoba, siap belajar, siap gagal gitu ya, dari setiap peluang yang ada gitu. Itu yang harus teman-teman ketahui dan pahami dari materi pertama ini. Setiap manusia itu pasti bertumbuh. Dari bayi bisa ngerangkak, belajar jalan, mulai belajar lari, dewasa gitu ya. Terus lama-lama makin berumur. Orang yang dia berbisnis itu dia biasanya penghasilan gitu ya, semakin ke ujung semakin besar. Kalau yang dia bekerja semakin berumur makin menurun gitu. Apalagi kalau sudah pensiun. Tapi ini juga tergantung teman-teman bisnisnya apa, yang dikerjain beneran bisnis atau hanya sekedar jualan atau dagang doang gitu. Karena apa? Karena misalkan gini teman-teman, mungkin Bapak Ibu pernah kenal dengan tukang bakso langganan gitu. Kenal dengan tukang bakso langganan. Tukang bakso langganan kita tuh dari kita SMA sampai hari ini kita udah nikah punya anak, dia masih tetap mangkal di situ, masih tetap jualan bakso di situ. Mungkin ada yang kayak gitu. Dan mungkin Bapak Ibu kenal tukang bakso langganan Bapak Ibu gitu. Kalau ditanya gimana gitu ya perjalanan dia jualan bakso, dia bilang alhamdulillah dari jualan bakso ini anak-anak saya bisa sekolah, anak-anak saya udah pada lulus kuliah gitu, udah pada nikah, udah pada kerja di tempat yang bagus, udah pada punya rumah, misalkan seperti itu. Nah itu satu hal yang bagus, betul, dan itu bisa menjadi bentuk kesuksesan buat dia.
buat dia sukses itu anak-anaknya udah pada lulus kuliah, terus udah pada nikah, udah pada kerja, punya rumah, ada kendaraan, itu udah cukup buat dia. Itu seperti itu. Makanya dari dulu sampai sekarang warung baksonya ya di situ aja gitu. Maka yang seperti itu dia apa namanya? Ya udah bisnisnya berhenti di situ. Maksudnya tuh ya segitu aja gitu loh. Tapi kalau dia misalkan punya yang lebih dari itu gitu, maka dia bisa bangun dari usahanya itu, dia bisa bangun apa namanya TKIT, dia bisa bangun SDIT, dia bisa bangun pondok pesantren, dia bisa bikin eh, apa tokonya di mana-mana sehingga makin banyak orang yang bisa bekerja di situ, mendapatkan penghasilan dari situ, sehingga nilai dari apa usaha yang dia lakukan itu manfaatnya lebih banyak lagi orang yang merasakan. Tidak hanya sebatas diri dia, keluarga, istrinya dan anak-anaknya saja. Gitu teman-teman. Maksud saya sehingga apa? Sehingga semua itu kembali ke kita. Jadi kalau teman-teman masih hanya sebatas memikirkan untuk diri saya, keluarga aja gitu dan anak-anak, ya maka itu yang akan teman-teman dapatkan. Tapi kalau Anda mengembangkan HNI ini secara lebih besar, apa ininya targetnya besar gitu loh. Maka teman-teman pasti tidak akan apa ya banyak memberikan batasan. Maksudnya apa? Misalkan Anda sudah jadi stokis, maka siapapun Anda ajak untuk buka stokis juga gitu. Karena Anda tahu kemampuan stokis itu paling 5 juta, 7 juta setengah, 10 juta, stok produknya pasti nggak banyak. Maka Anda membolehkan tuh siapapun mitra saya yang mau jadi stokis silahkan buka. Bahkan mau jadi DC silahkan gitu. Jadi dia tidak mengikat harus sama saya aja gitu tuh. Yang penting apa? Yang penting jaringannya jalan, ngomset, pada belanja gitu. Itu yang apa namanya? Yang ternyata susah. Susah teman-teman. Tidak semua orang kepengen gitu. Kebanyakannya kalau saya udah buka stokis, semua orang belanjanya ke saya. Mitra saya semua belanjanya ke saya, nggak boleh ke yang lain tuh kayak gitu. Saya dulu waktu di awal-awal membangun HNI di Purwakarta, itu saya punya mitra yang jadi stokis, dia bilang gini, Pak, karena saya udah buka stokis, maka nggak boleh ada yang buka stokis lagi ya, gitu. Nah, padahal stokis dia cuma 5 juta, satu Purwakarta, nggak mungkin, gitu. Iya, soalnya di sini kan saya yang duluan Pak, jadi ini satu Purwakarta saya yang pegang. Ya kalau Bapak yang pegang, kalau Anda yang pegang, ya jangan cuma 5 juta stoknya, harus lebih. Ya saya cuma adanya segini gitu. Nah itu susah. Dan akhirnya sampai hari ini tidak tidak berkembang. Di lain waktu saya ketemu Pak Ruswandi, Bu Dokter Wiwit. Beliau apa namanya? eh saya jelasin tentang HNI, beliau jadi stokis dan juga beliau mengajak mitra-mitra untuk ikutan jadi stokis. Ini adalah satu hal yang berbeda. Bu Dokter Pak Ruswandi bilang, ya kalau di saya kan harus ke sini Pak, gitu. Sedangkan rumah mereka mungkin jauh, gitu. Jadi kalau ada mitra saya ada yang mau buka stokis di dekat di mana di dekat rumahnya atau di rumahnya maka silahkan, gitu. Yang penting produknya tuh gampang dapatnya dan pas harus diinput gitu. Dan kata Bu Dokter waktu itu, ya yang penting kan jaringan saya itu Pak, gitu. Nah itu apa namanya kalau memahami hal ini itu luar biasa banget teman-teman. Maka pastikan teman-teman apa namanya bisa pelan-pelan memahami model bisnis HN itu seperti apa sehingga akhirnya bisnis Anda bisa terus tumbuh membesar. Ingat teman-teman eh di era 2025 ini gitu ya, pengeluaran pasti akan terus bertumbuh tapi pemasukan tidak bertumbuh. Ini apa namanya sekarang seperti itu kondisinya dan makin banyak orang yang eh, apa ya mengalami penurunan daya beli gitu.
Jadi ya memang harus banget ini kita lihat sisi mana yang bisa kita maksimalkan seperti itu. Eh, Contoh misalkan mungkin biar ngirit jadi makannya mie. Nah, kita bisa masuk tawarin mie and mie. Tapi mie yang lain lebih murah, Pak. Iya betul, tapi kalau mau yang sehat dan enak, nah ini ada mie and mie gitu. Kita bisa masuk dari sana. Yang pasti teman-teman, kalau teman-teman sudah jelas Bapak Ibu tahu banget atau sudah paham targetnya apa, keinginannya apa, maka biasanya teman-teman cepat ngerjainnya gitu. Karena sudah tahu apa yang mau dicapai gitu. Jadi bukan menjadi LED, tapi LED itu hanya sebagai eh, apa alat bantu teman-teman, hanya sebagai alat bantu gitu. Ini contoh mitra saya 2015 di bulan Oktober bonusnya 349.000 karena dia pengen banget nikah tahun depan gitu ya. Di 2017 pengen menikah, tapi kalau ngelamar dengan punya penghasilan segini kan kurang ya, kurang nendang gitu, kurang di apa ya? Mungkin tidak sepede kalau penghasilannya di atas 7 jutaan gitu. Akhirnya dia fokus jalanin HNI teman-teman. 2015 Oktober 349.000. Nah, alhamdulillah di 2016 bulan Oktober itu tembus 9,9. 1 tahun teman-teman. Jadi kalau teman-teman serius mau ngejalanin ya maka bisa karena saya sudah ada banyak buktinya dari mitra-mitra saya yang hebat-hebat. Saya emang nggak hebat, yang hebat mitra-mitra saya. Mereka luar biasa. Mereka bisa 1 tahun. Saya dulu lebih dari 1 tahun. Kayaknya di tahun ke-2 apa ketiga gitu. Tapi mereka 1 tahun bisa. Kenapa? Ya bisa jadi karena ngikutin arahan saya gitu. Dan dia tidak berhenti berdoa, tidak berhenti sedekah, tidak berhenti ikhtiar gitu. Karena kalau minta arahan sama orang yang sudah pernah dapat pasti yang dikerjainnya tuh bener gitu. Jadinya lebih cepat. Berbeda kalau nanyanya sama yang gagal, pasti ya berhasil untuk gagal. Oke teman-teman, kita lanjut. Apakah Anda sudah punya bisnis gitu saat ini? Udah Pak, HNI gitu. Alhamdulillah. Gitu. Kenapa kalau belum kenapa? Kira-kira kapan? Apa ketakutan terbesar banyak orang dalam memulai bisnis? Jadi rata-rata yang saya temuin itu dia eh, apa ya? Pertama takut gitu. Jadi buat ngejalaninya takut, tapi kalau dapat duitnya berani. Tuh rata-rata gitu. Ayo Bu, tinggal gini doang. Aduh Pak, saya takut gitu. Ibu kalau kira-kira bisa dapat penghasilan eh, apa namanya 10 juta. Ya berani Pak. Buat apa Bu? Buat ini. Nah, gitu. Cara habisinya dia tahu. Detailnya dia persis tahu gitu. Tapi buat cara ngeraihnya nggak tahu. Atau bahkan lebih banyak gitu. Maka ya itu mulai dipikir sehingga hasilnya bisa maksimal karena eh, apa namanya kebanyakan bahkan tahun ini beberapa tahun ini yang saya temuin adalah dia lebih lebih memperbesar pengeluaran ketimbang penghasilan. Gitu ya. Oke. 9 kan ada pada jalur perniagaan. Jadi yang satu pintu tuh apa? Itu yang dari kita bekerja. Jadi kalau mau dapat 9 kali lipat
dari apa yang kita dapat dari kerjaan kita, ya maka mulailah berniaga, mulailah berbisnis gitu. Maka Anda harus kuasai ilmu-ilmu berbisnis, kuasai caranya, metode-metodenya. Di awal Anda harus berani untuk promosi dulu, karena kalau Anda tidak promosi, tidak akan ada orang yang tahu kalau Anda itu lagi berbisnis. Nah, sekarang ada 7 kriteria bisnis idaman yang diinginkan, diharapkan oleh banyak orang. Gitu. 7 model bisnis ini apa? 1, modalnya kecil. Kenapa modalnya kecil? Ya karena tidak semua orang punya uang, atau kebanyakan orang nyiapin uangnya itu hanya untuk buat liburan atau jalan-jalan, tapi tidak dia siapkan untuk usaha, untuk bisnis. Itu saya juga masih beberapa kali ketemu yang begitu. Terus modalnya kecil karena memang dia punya keterbatasan atau bahkan lagi kondisinya minus, sehingga dia tidak punya modal apapun gitu. Karena memang kalau usaha pasti pasti membutuhkan banyak uang kalau udah mau usaha tuh. Jadi ya maka ya dia harus paham, teman-teman harus paham bahwa banyak orang yang kepingin bisnis itu modalnya tidak besar, modalnya kecil. Yang kedua adalah harga produknya terjangkau. Jadi kalau buat kita melihat produk-produk yang kita tawarkan nantinya itu adalah produk yang mahal, buat diri kita aja mahal, maka pasti saat kita mempromosikan, saat kita menceritakan ke orang lain, itu pasti agak berbeda. Pasti akan ada perbedaan, pasti akan ada terdengarnya itu kurang rigid, kurang bulat, kurang memuaskan. Karena Anda sendiri ngerasa itu mahal gitu. Maka Anda harus ceritakan, promosikan produk-produk yang memang menurut Anda itu harganya terjangkau. Dia tidak mahal banget, tidak murah banget, tapi terjangkau. Anda sendiri masih bisa beli gitu loh. Itu yang harus Anda pahami, Anda lakukan. Lalu resikonya kecil, sehingga kita nggak sampai diuber-uber sama bank, nggak diuber-uber sama debt collector, nggak jauhin sama teman-teman karena punya hutang gitu. Kita nggak akan kehilangan rumah, kehilangan kendaraan karena mungkin itu kita agunkan ke bank untuk punya modal gitu. Karena kebanyakan pasti di awal-awal melakukan hal tersebut. Maka insya Allah kalau Anda paham dengan hal ini, insya Allah Anda akan 100% jalanin HNI. Karena dia modalnya kecil, harga produknya terjangkau, resikonya juga kecil. Gitu. Terus ada mentornya gitu. Ada mentornya. Karena tidak semua bisnis itu punya mentor. Dan kalau Anda mau ada mentor yang nemenin atau ngarahin, itu kalau di dunia nyata itu berbayar. Gitu. Itu berbayar. Pertanyaannya, apakah Anda ada anaknya? Gitu doang. Kalau dulu saya ikutan kelas bisnis, itu saya bayar 2.500.000 untuk pendampingan sama mentor gitu. Tulisannya 2 bulan didampingi sama mentor, tulisannya gitu. Ternyata bukan clear, bukan benar 2 bulan, tapi cuma 8 kali doang. Jadi 2 bulan itu diambil setiap hari minggunya untuk pendampingan gitu ya. Ya 4 minggu, 8 kali. Itu yang saya dapetin. Jadi 2,5 juta buat 8 kali. Wow gitu. Mahal ya gitu. Sedangkan Anda kalau di HNI itu aman.
gitu. Di HNI aman. Yang berikutnya ada dukungan teknologi. Ada dukungan teknologi. Jadi di sini apa namanya eh, kita ngejalanin HNI atau kita ngejalanin bisnis kita itu tidak lagi apa-apa dicatat sama tangan, tapi dia tuh sudah computerized, sudah aman. Walaupun tidak apa tidak di daerah yang dia itu eh, susah jaringan internet gitu ya. Nah, tapi karena ada teknologi itu jadi lebih mudah. Atau kita tuh bisa melakukan promosi dimanapun, kapanpun itu bisa kita lakukan. Nah, itu paling enak. Karena kalau pakai semua masih dicatat-catat untuk laporan keuangan itu biasanya lebih banyak errornya. Maka pastikan Anda punya bisnisan yang sudah ada dukungan teknologi IT. Terus bisnisnya mudah diduplikasi. Gitu. Kenapa? Karena kalau bisnis mudah diduplikasi, maka insya Allah apapun yang kita delegasikan itu bisa juga dikerjakan sama orang yang sudah kita arahkan gitu untuk mengerjakan. Karena apa? Karena eh, melakukan satu hal yang sama persis itu perlu perlu effort yang lumayan gitu. Kita sudah ajarin sekali aja belum tentu langsung ngerti, apalagi kalau yang agak repot, agak susah gitu. Maka harus pastikan dia mudah diduplikasi dan juga scalable. Scalable itu ada hitungannya. Jadi kalau saya ngerjain serius setahun saya bisa dapat berapa, nah, gitu. Itu scalable, itu memudahkan sekali. Maka carilah bisnis yang seperti itu teman-teman. Karena kalau tidak agak berat. Terus yang ketujuh adalah bisnis yang bisa dikerjakan paruh waktu. Karena saya yakin hari ini teman-teman pasti sudah punya kegiatan, sudah punya aktivitas masing-masing. Mungkin ada yang ibu rumah tangga, ada yang ngajar jadi guru, jadi dosen, ada yang bekerja jadi karyawan, jadi staff, atau ada yang jadi ustadz, ada yang jadi kepala pemerintahan atau kepala bagian di tempat kerjanya, mungkin seperti itu. Maka bisnis ini gitu ya, Anda harus nyari bisnis yang bisa dikerjakan paruh waktu. Dia dimanapun bisa Anda kerjakan, nyambi-nyambi itu bisa Anda kerjakan. Dan kalau Anda kerjakan nyambi-nyambi bisa dapat berapa? Nah, itu juga adalah hal yang bagus. Itu adalah hal yang perlu Anda cek dan lihat, ternyata seru ya. Saya main dulu tanpa anak-anak, tanpa saya harus eh, meninggalkan segala aktivitas saya, tapi saya masih bisa ngerjain dan saya masih bisa dapetin hasil dari bisnis ini gitu. Nah, itu adalah salah satu eh, kelebihan yang harus Anda cari. Nah, bisnis yang ada eh, yang sesuai dengan model bisnis ini apa gitu. Dengan 7 model ini bisnis apa? Nah, yang saya temuin adalah HNI gitu, teman-teman. HNI. Jadi HNI itu dia benar-benar visinya menjadi referensi utama produk halal berkualitas. Makanya kalau dulu HNI mulai dari produk-produk herba, alhamdulillah sekarang sudah masuk ke FMCG gitu ya. Udah masuk ke FMCG, jadi sudah mulai produk-produk harian itu ready gitu. Itu satu hal yang luar biasa yang tidak
belum tentu ada di semua usaha, gitu. Dia menjadi perusahaan jaringan pemasaran papan atas kebanggaan umat. Jadi sekarang pun HNI sudah mulai dilirik oleh banyak orang karena sudah mulai kelihatan, sudah mulai muncul ke permukaan yang selama ini masih adem ayem, diam-diam aja gitu, nggak kelihatan. Nah, sekarang sudah mulai. Terus menjadi wadah perjuangan penyediaan produk halal. Nah, dan menghasilkan pengusaha-pengusaha muslim yang dapat dibanggakan. Jadi inilah HNI, teman-teman. Sehingga kalau teman-teman memahami hal ini, itu adalah satu hal yang luar biasa banget. Yang tidak semua orang berani untuk mengambil bagian gitu. Tidak semua orang berani mengambil bagian menjadi keluarga besar dari HNI. Sekarang buat teman-teman yang udah tahu kalau HNI itu bisnisnya resikonya kecil. Bisnis HNI kan cuma berapa modalnya? 10.000, 30.000. Ada mentornya, ada AVO, ada HSIS, ada HNI.id, lengkap. Itu semua tuh harus teman-teman maksimalin. Itu PCA-nya bisa offline, bisa online. Karena sudah ada dua pilihan ini, ada dua hal ini, maka jangan dipilih. Tapi kerjakan dua-duanya. Anda kerjakan PCA secara online, Anda kerjakan juga secara offline. Seperti itu. Terus apa namanya? Harganya tuh terjangkau. Setiap produk itu ada pasarnya masing-masing, ada jodohnya. Jadi kalau ketika Anda tawarkan, Anda promosikan, Anda ceritakan, lalu orang tersebut belum belanja, belum beli, belum nyobain, maka ya sudah, berarti dia bukan jodoh produk. Udah gitu doang. Terus sayanya nggak jago, aduh sayanya nggak cocok di sini gitu. Ya itu mah pemikiran Anda saja, padahal mah aslinya nggak gitu teman-teman. Itu. Nah, apa namanya? Terus mudah diduplikasi, nggak perlu ada eh, apa latar belakang pendidikan apa gitu biar bisa jago di HNI atau biar bisa sukses di HNI. Oh, nggak ada. Siapapun bisa merbuat masjid, bisa tukang bentor, bisa tukang kerupuk, bisa guru, bisa kuli, bisa siapapun bisa asalkan dia mau. Kebanyakan itu dia pertama kebanyakan mikir tapi nggak mulai. Sudah mulai nggak konsisten. Karena nggak konsisten, dia akhirnya banyak apa namanya ganti usaha gitu. Ketika ganti-ganti usaha, orang yang tahu diri dia akhirnya ngecapnya ntar juga ganti gitu. Jadinya orang ngelihatnya nggak konsisten sehingga atau dia tuh nggak apa brandnya pasti ganti-ganti sehingga terjadi ya dia gagal mempunyai posisi atau ngebrand dirinya sendiri gitu. Makanya kalau teman-teman sudah tahu pahamnya di HNI ya maka teman-teman kemana-mana harus itu ngasih tahu bahwa Anda itu HNI, Anda itu HNI gitu. Jangan diam-diam baik, jangan malu-malu. Kenapa? Karena kalau Anda malu-malu ya orang nggak akan tahu gitu. Oke, sekarang sedikit saja. Ini adalah roadmap bisnis HNI. Siapapun juga pasti sudah tahu. Maka Anda harus targetin. Kalau Anda misalkan menargetkan 250 juta Pak, amin. Nah kalau sudah bikin target ini, Anda kepingin ini, maka targetkan, lalu Anda bikin. Kira-kira Anda bisa dapatnya kapan? Gitu. Gitu ya. Ada yang nanya nih, Bucut Husnani, bagaimana cara meyakinkan orang untuk mau membeli produk, terlebih kepada mereka yang lebih yakin berobat ke dokter? Kalau saya nggak perlu meyakinkan Bu Cut Husnani. Kalau saya cerita apa adanya, cerita yang apa ya, eh,
pernah saya atau anak saya atau istri saya atau keluarga saya atau teman-teman saya pernah di kondisi tersebut gitu ya. Lalu solusinya dari HNI, itu aja yang saya ceritain. Gitu. Tapi kalau ternyata yang saya lawan bicara saya dia tidak mau beli, ya sudah gitu. Kalau saya, berarti dia bukan jodoh dari produk saya. Selesai. Nggak usah dipaksa-paksa, Bu Cut. Nggak usah dipaksa-paksa. Dan karena yang bisa menggerakkan hati orang tersebut untuk beli kan bukan kita, tapi Allah yang menggerakkan hatinya dia. Tugas kita cuman ngapain? Menceritakan apa adanya, menceritakan sesuai yang kita sudah ketahui atau yang sudah kita lakukan gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa masuk ke hal yang lain. Kalau misalkan dia sudah yakin berobatnya ke dokter, ya udah kalau dia udah yakin sama dokter, selesai. Tapi kan bisa, Bu, kalau nyuci nih deterjennya udah nyobain greenwash HNI belum gitu. Dialihkan, fokusnya dialihkan. Anak-anak vitaminnya udah nyobain HNI Health belum? Gitu. Sabun nih Bu, sabun mandi Bu, udah pernah nyobain sabun kolagen belum? Gitu. Harus seperti itu. Bu Anik, bagaimana cara ngisi HS biar kita didengarkan? Langsung demo produk Bu Anik. Demo produk. Oke ibu-ibu gitu. Tapi ingat semua emak-emak itu kalau lagi home sharing semua ngedengerin. Tapi mungkin pandangannya tidak ke kita. Itu yang perlu diingat. Karena pengalaman saya gitu. Jadi emak-emak itu gitu ya. Emak-emak nih misalkan ini mic saya gitu. Emak-emak madepnya ke sana. Kupingnya kan ke mic ini ke itu ke kita gitu loh. Jadi biarin aja. Mereka ngedengerin kok gitu. Mereka ngedengerin Bu. Tenang aja. Tapi kalau pengen mereka nengok, merhatiin gitu ya, maka Anda demo produk. Anda demo produk pasti langsung pada diem tuh, langsung pada merhatiin gitu. Maka pastikan seperti itu. Nah, kalau saya mah udah sering Bu, saat saya bicara, peserta ikutan ngobrol, ikutan bicara. Saya udah biasa. Dan saya tidak udah nggak masuk ke dari dulu juga udah nggak pernah masuk ke hati karena tugas saya cuma cerita gitu. Jadi kalau saya cerita mereka nggak mau dengerin, ya sudah gitu. Itu bukan bukan kerugian buat saya, yang rugi dia gitu. Udah punya planning, tinggal nunggu ngumpulin modal. Nah ini yang kurang pas. Justru Bu Sri Suryani kumpulin modalnya dari HNI gitu. Emang bisa Pak? Bisa. Bu Sri cuma tinggal datang ke stokis terdekat, foto-foto produknya, atau ke BC terdekat, foto-foto produknya, terus share. Habis share, kasih link hni.id gitu. Pada belanja. Pak, tapi saya udah Pak, tapi belum pada belanja. Ya, namanya juga baru mulai gitu. Namanya juga baru mulai. Jadi kalau baru mulai ya seperti itu. Sebentar. Ini kenapa whiteboard? Ini apa ya? Nah, oke. Seperti itu. Jadi demo produk. Bagaimana cara memiliki tim yang solid? Jadi gini, semua orang harus kita ajak untuk pakai produk HNI, untuk bikin kartu diskonnya. Semua orang. Tapi tidak semua orang bisa kita jadikan tim gitu. Itu kata kuncinya. Jadi kalau
kepengen punya tim yang solid, ya kita harus sefrekuensi sama mereka, gitu. Sama-sama semangat, sama-sama cerewet, sama-sama siap untuk bergerak ke sana ke sini, siap untuk ngisi, pokoknya gitu. Dia adalah copy paste-nya diri kita, tim solid itu. Jadi kalau misalkan, "Ini ada nih Pak, bagus Pak, dia punya kenalannya banyak," gitu, tapi dianya nggak mau, ya udah nggak usah jadiin tim, kalau saya gitu. Jadi kan kita tuh nyari tim kayak, apa ya, pelatih kayak STY Sintayong, gitu. Jadi nyari yang cocok sama dia, yang siap ngikutin arahan, yang siap, apa namanya, diurutin gitu ya, dari A sampai Z, harus gini harus gini harus gini harus gini harus gini, gitu. Itu cara bikin tim. Dan biasanya salah satu kebiasaan saya kalau saya bikin tim, itu biasanya saya pasti kasih seragam kalau saya. Seragam itu maksudnya tidak harus kemeja, tidak harus kaos, tidak harus, pakaian gitu ya. Kadang saya cuman beliin atau ngasih bros, misalkan bros HNI kalau buat ibu-ibu, "Nih Bu, pakai." Yang dapat ini adalah orang yang siap untuk bergerak bareng saya jadi tim saya, gitu. Yang nggak mau nggak usah diterima, yang nggak mau gerak nggak diterima, yang banyak ngeluh nggak usah diterima, ini pinnya, gitu. Nah kalau saya gitu, sehingga akhirnya dia bisa jadi tim solid saya. Jadi manajer, betul masih 600 poin, bisa 100 poin, lalu 500 poin di akhir bulan, tapi apa namanya, jadi dapat 10 RAO, 10 RAO dapat 20 RAO. Kalau langsung TP 600 di satu invoice, maka dapatnya cuman 10 RAO aja. Bagaimana cara merubah paradigma seseorang yang korban dari MLM lain? Ya kasih tahu pengalaman kita. Kata kuncinya adalah bilang, "Ah, MLM mah sama," gitu. Maka jawaban kita apa? Bilangnya, "Sama. Saya juga dulu ngiranya gitu." Nah, harus gitu. MLM ya haram, MLM mah. Saya mah nggak mau kalau yang kayak gini-gini. Maka bilangnya apa? Jawabannya, "Sama. Saya juga dulu begitu." Nah, jadi habis kita bilang sama, baru kita jelasin, gitu. Jadi kalau HNI itu enggak, HNI ini ya Pak, nggak ada tutup poin, nggak ada tutup poin HNI. Oh gitu? Iya, Bapak nih beli satu nih Pak, satu produk, Ibu beli satu produk, dapat bonus, gitu. Kalau di tempat yang lain kan harus minimal berapa? 100 poin, 200 poin, 600 poin mungkin, 1000 poin mungkin baru keluar bonusnya, gitu. Harus misalkan minimal 100 poin. Anda ternyata belanjanya baru 98 poin, itu bonusnya hilang. Nah, kalau di HNI enggak, Anda beli satu produk, bonusnya keluar, gitu. Bagaimana meyakinkan mitra yang tiba-tiba mundur karena kata ustazah nggak boleh karena bisnis jaringan itu nggak boleh, gitu. Masalahnya semua bisnis pasti punya jaringan. Semua bisnis pasti berjejaring. Pasti berjejaring. Itu yang perlu apa namanya dipahamin. Semua bisnis itu pasti berjejaring. Dari apa namanya pedagang beras, ya itu kan berjejaring. Dia ngambil dari apa namanya dari eh, ini apa namanya tuh dari pabrik mana gitu kan. Terus di ini kan di mana ya? Nggak ada deh. Habis itu sudah berjejaring lalu dikasih ke jaringan distributornya, ke agen-agennya, itu kan semua berjejaring. Kalau yang beli agen-agennya,
maka distributornya dapat kebagian. Berarti nguntungin yang di atas dong. Di jualan beras. Iya, ya semua usaha gitu. Apa yang enggak? Coba. Gitu. Semua Anda bekerja jadi guru gitu. Yang ngajar Anda gitu. Yang capek Anda, yang diomelin wali murid Anda gitu. Terus kepala sekolahnya ngajar gak? Dapat gajinya lebih gede mana? Apakah kan saya yang ngajar Pak? Harusnya yang lebih gede dapat gajinya saya Pak ketimbang kepala sekolah. Kan gak gitu. Betul. Jadi ya di ini kan dikasih informasi itu. Tapi ingat di awal bilangnya apa? Sama, saya juga dulu gitu. Gitu. Itu yang perlu dipahamin. Terus bentar. Mana tadi ya? Oh ini. Ustadz Ihsan di itu di unmute ya. Terus ada lagi apa nih? Mitra sudah mencoba produk HNI tapi cuma beli sekali, setiap ditawari diceritakan manfaat produk cuma senyum-senyum dan ditawari untuk mencoba lagi kayak mengelak karena lebih percaya dengan resep dokter. Betul. Betul Bu Eli Cililitan, betul. Karena Ibu yang ditawarinya cuman herba, cuman produk kesehatan. Lah dia percayanya sama resep dokter, ya udah nggak usah dipaksain. Itu loh, itu yang perlu teman-teman pahamin. Produk HN itu banyak banget, banyak. Saya waktu kenalin ke Bu Dokter Wit sekarang jadi LED. Sekarang udah switch sama suaminya jadi LED-nya. Memang saya dulu nyeritain andrografis, karnokep, mengkudu, lebih pinter Bu Dokter Wiwit. Saya nggak nyeritain kesehatan ke Bu Dokter. Saya nyeritain berbagai macam produk HNI dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu yang saya ceritakan ke beliau. Ada peluangnya gini 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 gini. Dia ngelihat, oh ada produk kesehatannya pesta ada. Ada spirulina nih. Iya. Gimana nih spirulinanya gimana Bu Dokter? Menurut Bu Dokter spirulina bagusan? Oh bagus nih buat gini 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 gitu. Itu yang harus kita lakukan. Kita nggak bisa memaksakan gitu. Kita nggak bisa memaksakan. Nih Ustadz Ihsan, saya coba unmute nih. Antum klik unmute. Bisa ya? Oke. Bagaimana cara untuk meminta izin untuk mengadakan HS, semisal di sekolah-sekolah? Kagak usah minta izin. Kata kuncinya Bu Nining Bandung adalah cari emak-emak, guru emak-emak, ngobrol sama dia, lalu nanti dia yang akan bukain pintu. Jadi emak-emak itu luar biasa. Emak-emak itu luar biasa. Emak-emak itu bisa mengubah sesuatu yang formal jadi informal dalam waktu singkat. Itu hebatnya emak-emak. Gitu. Maka cari gimana caranya meminta izin. Nah, ini cari emak-emak, cerita sama dia, minta dia kumpulin teman-temannya. Itu pasti jadi. Soalnya saya kayak gitu. Saya ngisi di kecamatan, saya dapat satu emak-emak, saya minta dia kumpulin teman-temannya sepulang kerja, dikumpulin sama dia. Gitu. Kuncinya siapa? Emak-emak. Maka yang dicari emak-emak, jangan bikin-bikin proposal apa segala, susah. Pak izin, saya kalau lagi keluar kota dan sharing dengan orang-orang selalu saya jelaskan produk HNI. Tapi yang kendala kalau ada orang yang minta brosurnya. Saya masih proses cetak. Lah kan ada HNI mobile. Langsung kirim aja. Ini Bu siapa? CHLF ya. Nah, itu langsung kasih ini aja nih Pak.
Bapak tinggal buka aja nih dari HNI Mobile, nih klik, nih produknya nih ada, eee, apa namanya, harganya ada, terus, eee, buat ini nih, azan, sholat, nyari masjid terdekat, ada nih Pak, lengkap gitu. Jadi, apa namanya, kita harus seperti itu. Jangan jangan apa ya, membuat ini, diri kita jadi susah bergerak, gitu. Padahal kan pertama, "Nah, ya udah sini Pak nomor WhatsApp-nya nanti saya kirimin, brosur itunya, brosur online-nya," misalkan gitu. Nanti Bapak bisa lihat dari HP, nggak ribet-ribet, saya kasih brosur yang kertas, nanti kalau Bapak lupa naruhnya, susah nanti bacanya, gitu kalau saya kasih penjelasan. Mitra kurang mau ngikutin arahan mentor sehingga lama naik pangkat, cenderung ingin jalankan sesuai pemahaman sendiri. Nggak apa-apa. Berarti dia tidak menjadi tim solidnya Bu Darwin Sati Siregar gitu. Jadi itu nggak, dia berarti kalau nggak mau ngikutin arahan kita berarti jangan jadikan dia tim solid ibu gitu. Selesai kan, gini loh, tugas kita sebagai mentor kan kepengen mitra kita itu cepat dapat bonus gedenya, betul? Cepat naik omsetnya gitu, sehingga dia bonusnya bisa besar. Kalau dia nggak mau, ya sudah gitu. Cuman kalau dia kelamaan atau nggak jadi-jadi, nggak dapat-dapat, ya jangan komplain ke saya, karena situ nggak mau ngikutin arahan saya, harus gitu. Masalahnya orang yang disampaikan ini di daerah dan gaptek Pak, HP-nya belum Android. Oke, berarti CHLF ini brosur yang Anda punya, kan dari HNI Mobile itu bisa download, brosur online, gitu, brosurnya via online. Nah itu Anda print, Anda print, Anda fotokopi. Udah gitu aja dulu. Pak jadinya hitam putih dong. Ya namanya juga fotokopi, daripada Anda kasih yang bagus, udah beli mahal, dibuang-buang, itu lebih nggak enak. Udah yang ada aja dulu, nggak apa-apa. Mending ada daripada sama sekali nggak ada, gitu. Jangan, "Tapi kan bagusnya gini." Hah, tapi kan nggak ada, gitu. Mendingan yang hitam putih, yang penting ada. "Assalamualaikum Pak, mau tanya saya sebagai agen stok belanja per bulan sekitar 2 sampai 3 juta ke BC. Berapa dapat bonusnya?" Yang tergantung omsetnya, Pak Bambang Sulistyo. Omsetnya 2 sampai 3 juta itu berapa poin? Kan dapatnya 11% dari poin. Saya aja dulu harus 30 juta sebulan. 30 juta sebulan tuh dapatnya 10.000 poin. 10.000 poin itu 11% saya dapat 1.100.000. Dulu saya gitu. Saya mah nggak sekedar 2 juta 3 juta, Pak. Saya dulu 30 juta sebulan. Pak ini, Pak Bambang. Kalau saya. Karena saya ada targetan harus ngegaji staf saya. Jadi saya nggak nungguin toko gitu. Saya nggak nungguin toko, biarin dia yang nungguin. eh Maka nanti apa namanya, saya yang keliling ngenalin agen stoknya gitu. Mirza, maaf Pak kami dari kalangan Gen Z mau ngadain HS juga gitu. Seperti di sekolah, kumpulan remaja atau kalangan ibu-ibu, berhubung saya laki-laki jadi agak kurang pede. Nah, maka gimana langkah-langkah yang baik? Yang langkah-langkah yang baik adalah eh, perbanyak latihan, Mirza, perbanyak latihan. Oh gitu, iya. Satu hal yang selalu saya kasih tahu ke bapak-bapak kalau saya ketemu mitra yang dia bapak-bapak, saya bilang, "Anda kalau mau sukses di sini harus berani ngobrol, ngomong sama emak-emak." Gitu kata kuncinya. Ya kalau Anda nggak berani, ya nggak usah di sini bisnisnya. Gitu. Sayang. Gitu. Oh gitu ya Pak. Iya harus gitu. Tapi saya belum bisa betul sama kayak saya dulu. Cuman saya belajar. Akhirnya saya berani. Gitu. Karena emak-emak itu luar biasa. Jadi buat Mirza, bismillah gitu. Kami mau memberanikan diri buka agen stok tapi belum punya modal yang cukup.
Betul, nggak apa-apa. Sama kayak saya dulu juga modalnya belum cukup, maka saya nggak buka stokis, tapi saya gedein bonus saya kumpulin bonusnya, begitu cukup, dulu 10 juta baru buka, gitu. Karena masih remaja iya betul, maka, jangan paksain diri harus buka stokis, kan HNI tanpa jadi stokis bisa. Saya bukan stokis, saya bukan DC, saya bukan AC, yang stokis istri saya bukan. Jadi saya bebas mau belanja di manapun, nggak kekunci, harus belanja di stokis saya sendiri. Bagaimana kiat sukses ubah mindset agar bisa jadi network hebat, Mas? Ya, mulai dari diri sendiri gitu. Mulai apapun dilihat sisi positifnya gitu. Dilihat nilai positifnya sehingga apapun yang kita lakukan itu pasti jadi semangat. Ini siapa nih ada bocah yang mainin tuh. Siapa itu yang handphonenya dipegang sama anaknya? Oke, lanjut. Kalau kita yang udah mama gimana kalau PCA ditolak? Ya udah, kan kita PCA itu cuman promosi Bu Juliana. PCA itu cuman promosi, kalau dia mau, dia tertarik, dia beli. Kalau dia tidak mau, tidak tertarik, ya dia nggak beli. Ya udah selesai. Jangan pokoknya ya jangan baper, jangan dimasukin perasaan. Ibu ditawarin sama orang gitu ya. Ada orang yang nawarin nih ke ibu gitu. Buat ibu, ibu belum butuh produknya, kan ibu tolak. Enggak Bu, nanti aja saya belum butuh, kan gitu pasti. Ya sama, jadi ya udah biarin aja. Jadi jangan dimasukin. Kenapa kalau dimasukin ke hati ya sayang yang rugi diri ibu. Gimana cara meyakinkan mitra agar tetap memakai produk HNI sementara setelah pemakaian satu kali dia merasa nggak ada hasilnya, mohon solusinya. Ya dilihat gitu. Waalaikumsalam, dilihat Poco M3 Pro 5G. Jadi ya dia pakai produknya apa gitu. Kalau pakai produknya Herba, ya maka diedukasi dulu gitu, diedukasi. Dia udah pakai herbanya berapa kali, selama ini pakai herba atau enggak, kalau enggak ya maka tubuhnya perlu mengenali. Di awal biasanya belum kenal, maka dia responnya pasti lebih lama gitu. Tahapan-tahapan tubuh menerima herba tuh seperti apa, itu kan harus diedukasi gitu. Makanya saya pribadi nih, saya pribadi itu jarang banget ke produk herba kalau saya. Kenapa? Gitu tuh ribet. Makanya saya lebih gampang ke yang sederhana-sederhana. Gitu. Kurang lebih ya. Iya Manzilah. Kalau HS ke pesantren anaknya belum cukup umur gimana Pak? Ya orang tuanya. Atau kalau ribet ya udah makanya jangan ke pesantren anak-anak yang umurnya belum cukup gitu. Kan udah jelas Anda tahu, yang bisa didaftarin hanya yang ada KTP. KTP berarti 17 tahun ke atas. Lah Anda masuk ke tempat yang belum punya KTP. Lah kira-kira yang error yang mana? Kalau saya cari yang jelas punya KTP, kalau saya gitu. Jadi nggak ribet. Nah, ini SMP sama SMA, ya cari SMA yang udah ada KTP. Gitu aja udah selesai. Kalau belanja via link referral, kenapa nggak masuk ke stok, Pak? Betul, nggak masuk. Tapi kan dia masuk ke jaringan Bapak. Dia nggak masuk ke agen stok, Pak Bambang. Gitu. Dia tidak masuk ke stok kita. Kenapa ada hni.id? Kenapa ada hni.id? Hni.id itu sebenarnya untuk memudahkan Anda punya jaringan yang tempatnya tidak dekat sama lokasi rumah Anda. Contoh saya di Bekasi, punya mitra di Palembang. Maka saya arahin pertama dia belanjanya kemana? Hni.id dulu, link dari referral saya. Kenapa? Karena pasti dapat produknya, pasti ke input poinnya, dan tidak berpindah kemitraan.
Karena kalau dia belanja ke Halal Mart terdekat, biasanya, seringnya didaftarin ulang, poinnya nggak di-input, produknya ada tapi nggak bisa dibeli oleh oleh orang di luar jaringan dia, atau yang belanja ke stokisnya harus jaringan dia sendiri. Tuh banyak edukasi-edukasi kayak gitu. Makanya lebih aman pakai haini.id. Tapi Pak nggak masuk ke stokis saldo stok saya dong. Ya nggak apa-apa. Yang penting poinnya kan masuk ke omset jaringan saya. Itu yang perlu dipahamin, Pak Bambang. Bagaimana caranya menggerakkan hati mitra agar tetap mau belanja konsisten? Yang bisa ngegerakin hati Allah, bukan kita. Jadi tugas kita cuman apa namanya nginfoin, ngasih tahu gitu aja. Nggak bisa kita ngegerakin hati seseorang yang tidak mempunyai modal, sedangkan kita sadar nggak bisa ngutangin. Ya betul, itu nggak bisa. Dia harus cari solusi dari masalah dia. Dan HNI ini bisa jadi solusi. Kata kuncinya di situ. Di awal gimana bisa dapat duit tanpa harus keluar modal? Ya tadi, foto-foto, tulis di status WhatsApp, foto-foto, kirim japri ke orang-orang. Pak, tapi kan itu harus pakai WiFi. Ya udah, pinjem harus ada paket data, pinjem atau nempel sama WiFi temen dulu, sarser atau samperin ke orang-orang. Banyak sebenarnya cara cara untuk bisa tetap dapat duit tanpa perlu ngeluarin modal. Bisa. Asalkan tuh berani ngomong, berani cerita, berani silaturahim. Yang susah itu kalau Anda sudah tidak pernah silaturahim. Ada mitra kami di daerah ingin buat kartu tapi tidak punya HP. Ya kasih nomor telepon bisa gitu. Yang pasti dia tidak bisa nanti kalau ada urusan-urusan pembayaran HNI cash gitu ya, pembayaran bonus, itu kan dia ada OTP. OTP itu dikirim ke nomor handphone gitu. Bu Retno. Jadi nanti ya mungkin bisa tuh kata Pak Syafri pakai nomor HP keluarga terdekat, bisa kan ada kode-kode OTP yang dibutuhkan nanti gitu. Pak, di lingkungan kerja saya banyak juga Nasrani dan mereka senang pakai produk HNI. Iya betul. Kok beda ya Pak sama saudara kita yang Muslim, sulit sekali diajak hijrah. Ya memang itu tantangannya, nggak ada masalah. Eh, nah kalau ini karena tantangan, jadi memang memang akan membuat kita jadi nggak berani lagi untuk ngajak-ngajak. Jadi biarkan saja. Kalau ingat dulu caranya Rasulullah eh, apa menguasai kota Mekah gimana? Dulu di awal dia langsung iniin ke Mekah, ternyata kan banyak orang yang nolak. Maka dia ngapain? Hijrah. Hijrah dulu gitu. Di Madinah kuat, baru dia masuk ke Mekah. Aman Mekah gitu. Jadi kalau Anda, ya saya juga kan ngerasain. Saya di keluarga saya, tetangga saya, saudara-saudara saya, ya semua mah pada ya gitu. Cuman nggak pada beli, pada ngejauhin, iya nggak apa-apa. Tapi sekarang pada ngedeketin, pada minta kerja gitu. Jadi ya apa namanya ini adalah lagi masuk ke masa ini di sesi-sesi awal gitu, di mana semua orang ngejauhin. Gini, siapa nih? eh Kolbi Nasution. Apa dinikmatin aja, dinikmatin aja. Gitu, dinikmatin, insya Allah nanti juga itu. Yang penting Anda fokus. Kalau udah HNI ya HNI, fokus aja. Tadi yang saya kasih lihat materi saya, yang bonusnya dari 349.000 jadi 9,9 juta, itu dia nunggu 3 tahun. Dia 3 tahun. Dia adalah orang pertama yang saya ajak dan dia menolak.
3 tahun kemudian dia ngelihat saya bisa berangkat umroh, baru tuh, "Kok bisa ya Pak Esa?" "Bisa, kan dulu saya udah ngajakin." Gitu. Jadi orang terdekat kita, sahabat kita, itu pasti nolak. Tapi kalau dia ngelihat kita maju, bagus, beneran, baru tuh dia ngikut. Jadi sekarang dinikmatin aja. Tips supaya konten PC nih jadi bikin RKT, rencana kerja harian. Besok Anda mau ngapain? Anda mau ngapain? Anda mau ngapain? Itu Anda bikin, rencanakan. Tulis apa yang sudah Anda pikirkan, Anda rencanain, lalu kerjakan apa yang sudah ditulis, gitu. Bagaimana cara belanja online tapi bisa berbagai produk, bukan hanya satu produk saja? Kalau belanja dengan share link ke calon pembeli, bisa pakai Hani.id. Emang belum pada tahu ya? Kan Hani.id bisa itu, bisa apa namanya? Bisa jualan, bisa ngasih banyak produk. Jangan-jangan pada belum tahu lagi. Hani.id itu bisa apa namanya? Dia menjual dengan banyak produk. Jadi kalau saya bikin itu pasti udah ada ini satu satu set. Sebentar ya, saya coba ini dulu masuk. Jadi apa namanya, memudahkan. Jadi saya bikin paket apa, terus itu yang saya tawarkan. Begitu orang klik linknya, itu langsung masuk. Jadi apa namanya, memudahkan, dan itu fasilitas baru di hni.id. Jadi mana. Contoh ya, sebentar. Nih emang belum pada tahu ya? Jadi ini kan hni.id. Mana ya waktu itu ya? Bentar. Saya ini jadi dia ada nggak ya? Kalau tidak salah, waktu itu pernah saya diinformasikan itu apa namanya, bisa bisa kita setting sesuai dengan inian kita, apa namanya, produk-produk yang kita inginkan, gitu. Itu menariknya dari ini, dari hni.id. Misalkan ini, masukin keranjang, gitu nih contoh ya. Jadi nanti dia kalau udah masuk, coba lihat ya, di keranjang adakah ini, coba kalau diklik. Oh, di sini mana ya? Waktu itu saya ada tuh di sini nih. Nanti kalau ada saya bikinin itunya ya. Saya bikinin videonya, nanti saya share ke grup LED. Itu bisa. Dikit lagi. Eh di mana belajar KHT? Pertama beli dulu bukunya, terus cari KHT ya kan, Umi Sabil bisa gitu. Tanyain aja yang online.
Bu Juliana bukan nggak minum obat herba, tapi saya ngasih tahu produk lain, bukan produk herba, gitu loh. Sabunnya, odolnya, sampo-nya, deterjennya, kan banyak produk HNI. Popok instannya, pembalut, ada minyak kayu putih, ada minyak telon, kan banyak, nggak harus herbal, maksud saya gitu. Oke, saya minum gamat, betul. Apalagi nih? Jadi intinya seperti itu, memudahkan. Door to door yang menawarkan produk itu apa nggak ekstrim? Kan kita silaturahim bukan ekstrim. Bukan nawarin produk. Kita tuh silaturahim, Bu. Ngobrol nih, gitu. Jadi nanti ngobrol, misalkan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gitu. Bu RT, Pak RT ada, Pak RT. Pak RT lagi keluar. Ya udah dah sama Bu RT nggak apa-apa ya, ngobrol bentar. Ya, kenapa Pak? Gitu. Udah tuh duduk, ngobrol. Bu, ini kan saya mau apa namanya? eh saya kan lagi jalanin bisnis nih Bu, HNI gitu. Saya tuh pengen warga sekitar sini tuh minimal tahulah produk saya, tahu bisnis saya gitu. Mungkin ada warga di sini yang butuh produknya. Kalau boleh Bu RT nanti di arisan saya ini ya numpang ngisi. Nah, tuh kayak gitu. Door to door. Kalau misalkan teman kita gitu, apa kabar? Alhamdulillah, udah lama nggak ketemu, gitu ngobrol-ngobrol-ngobrol. Mau minum apa? Oh saya air panas aja, gitu. Air panas, iya air panas. Nah udah didapet nih, air gelasnya dikasih, terus kita fokus tuh bikin kopinya, aduk-aduk-aduk sendiri. Pokoknya kita fokus sama gelasnya. Nanti pas udah jadi kopinya udah jadi kita hirup dulu. Enak banget, minum deh. Alhamdulillah. Itu tuh orang yang lihat langsung, apaan tuh? Ah, ini kopi Sevel. Udah pernah nyobain kopi Sevel belum? Gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi apa namanya? Seperti itu. Jadi maka sekarang targetin sehari itu harus ada rekrutmen orang baru minimal 1 hari 1. Insya Allah bisa. Nah nih, nggak apa namanya, saya punya mitra Sulawesi setiap bulannya belanja produknya lumayan tapi nggak pernah di-input. Padahal mitra saya udah saya edukasi. Di stokis tempat mitra belanja malah disuruh bikin kartu HN kembali. Bagaimana solusinya Ustadz? Nah ini tadi Umi Wahidah, arahkan belanja ke hni.id. Satu, atau arahkan ke stokis yang lain. Yang kedua tuh. Atau yang ketiga, ya arahkan dia untuk buka stokis sendiri. Belum paham tentang hni.id. Nah, nanti kalau ada kelasnya nanti ikutan. Biasanya dari DMT, tim DMT itu biasanya suka ngadain kelas hni.id. Nanti insya Allah ada. Kena ongkir, kena, tapi ada juga yang enggak, tergantung ininya, lagi promo apa dan belanjaannya gimana. Gitu. Pak, nomor saya yang biasa mati adanya WA. Saya pernah coba belanja dari ini ternyata ada OTP. Tulisnya gimana? Update nomor handphone Bu Warsiti. Kemana Pak? Ke CRM. CRM HNI yang mana? Nah, tanya sama mentor atau buka aja cari di Google CRM HNI gitu. Nanti muncul. Nah kalau Bu Sri Bandiawati ini bukan kelas herba kesehatan, ini kelas bisnis. Kita lagi ngomongin 7 kriteria bisnis. Pak, kenapa di HN itu sudah jadi mitra tapi masih bisa didaftarkan? Ya karena kan ngedaftarinnya pakai nomor KTP. Kalau ngedaftarinnya pakai nomor SIM, ya kedaftar. Atau nomor KTP-nya dirubah, ya pasti kedaftar. Gitu. Jadi ya dinikmatin biar mau dia udah belanja tiap bulan
terus ada orang yang ngedaftarin lagi dengan ganti satu angka aja dari nomor KTP-nya, itu kedaftar ulang. Tapi kalau kita apa namanya maju, kita ajuin, kita keberatan, nanti dilihat nomor KTP yang benar yang mana, maka itu yang jadi gitu. Intinya gitu. Insya Allah apa namanya bisa. Oh iya, sedikit lagi tadi materinya, teman-teman. Maka sejatinya mana ya tadi ya? Oh ini. Jadi kalau teman-teman di sini siap gitu ya, maka ya segera cari 300.000 pertama. Gimana tuh? Ya segera miliki 300.000 pertama gitu. Gimana caranya? Nanti ada. Terus bantu ketika Anda udah dapat 300.000, Anda ajarin cara buat dapat bonus 300.000 kepada 3 orang. Gitu. Anda ajarin cara bonus dapat 300.000 seperti Anda kepada 3 orang, maka bonus Anda 1 juta. Begitu bonus Anda 1 juta, Anda ajarin cara dapetin bonus 1 juta seperti Anda kepada 6 orang, maka bonus Anda 7 juta. Gitu. LED deh. Kata kuncinya gitu. Jadi apa namanya seperti itu. Gimana cara bisa dapat? Ya dibangun omsetnya. Mana ya? Sorry. Dibangun omsetnya. Omsetnya dibangun. Gitu. Kebanyakan dari kita kan nggak ngebangun omset. Kebanyakan itu hanya naikin level. Gitu. Betul? Masih di sini yang ngejar-ngejar buru-buru segera jadi ED. Yang penting jadi ED dulu. Tapi apa namanya omsetnya bukan omset ED. Banyak. Gitu. Banyak yang seperti itu. Jadi nggak ada bangganya, yang ada malu, banyak malunya. Nih ya, nih Anda bangun 10 jalur, Tuaga Padma sampai 10. Tiap jalur ada omsetnya 200 poin. Setiap jalur ini ada misalkan ada 10 orang yang beli Honey Health. Jadi ini tuh satu jalur bukan satu orang. Ingat, satu jalur bukan satu orang. Satu jalur tuh bisa 10 orang, 100 orang, 500 orang. Ini satu jalur. Satu jalur harus omsetnya berapa? 200 poin. Cara naikin omset ya ini nih saya lagi ajarin Bu Anik gitu. Maka dengan cara kayak gini Anda target pribadi Anda 200 poin, maka Anda dapat 300.000. Gitu. Nah, begitu Anda dapat 300.000, Anda ajarin cara ini kepada 3 orang. Gitu. Anda ajarin nih kepada 3 orang. Nih, ini dapat 300.000, ini 300.000, ini 300.000. Jalur yang lain kan masih sama. Belanjanya cuma 200 poin total belanjaannya. Bukan satu orang belanja 200 poin, tapi semua orang yang ada di jalur-jalur ini mereka belanja dan saat diakumulasi di satu jalurnya terkumpul 200 poin gitu. Maka yang ini 300.000, 300.000, 300.000 gitu, Anda dapatnya 1 juta. Seperti itu. Lalu saat Anda udah dapat 1 juta, Anda ceritain kepada 6 orang, Anda ajarin, Anda tempel mereka, Anda dampingin gitu ya sehingga mereka bisa dapat 1 juta, maka bonus Anda 7 juta. Ini ada dampingin, 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 dampingin. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, maka bonus Anda 7 juta. Gitu. Jadi kalau Anda sekarang belum berbonus 1 juta, maka mitra Anda belum ada yang punya bonus 300.000. Kalau Anda sekarang belum punya bonus 7 juta, artinya mitra Anda belum pada punya bonus 1 juta. Gitu. Jadi bonus Anda
besar kalau mitra Anda juga punya bonus besar. Jadi kesuksesan Anda adalah suksesnya mitra Anda. Suksesnya mitra Anda itu suksesnya Anda, maka pastikan mitra Anda pada sukses. Ajarin, bantuin, dampingin. Dampingin itu bukan ada di sampingnya, Anda kasih arahan, ayo bu, jalan, ayo bu, ini gitu. Artinya 200 poin itu harus rutin setiap bulan. Lah ibu punya usaha, jangan HNI deh, ibu punya buka jualan distributor, jualan beras, Bu Juliana gitu. Orang belanja sebulan 5 kilo gitu buat dia sama keluarganya. Pertanyaannya apakah dia beli berasnya tiap bulan? Ya iya, gitu. Jadi dia belanja tiap bulan dong. Lah, Anda punya usaha pengennya orang yang belanja itu, bahkan kalau saya pengennya dia belanja tiap hari. Namanya kalau saya usaha, saya pengennya orang belanjanya sering gitu. Paham maksud saya ya? Tapi bukan 200 poin itu satu orang 200 poin. Ini mitra-mitra Anda 10 jalur itu totalnya 200 poin. Misalkan ada 10 orang di situ yang belanja HNI Health 1. HNI Health-nya cuma beli satu mereka, tapi ada 10 orang. Kan 200 poin gitu loh maksudnya. Bukan cari banyak KTP. Cari banyak yang beli. KTP mah gampang nyarinya. Tapi yang belinya itu yang tantangannya. Pak, kalau apa namanya yang belinya nggak banyak gimana? Nggak apa-apa, belinya nggak banyak. Tapi yang beli banyak. Nah itu yang penting. Belinya nggak banyak, tapi yang beli banyak. Itu kata kuncinya. Yang 7 juta, ini yang 7 juta. Yang 7 juta. Foto, screenshot, 3, 2, 1. Cekrik. Dah. Oke, kurang lebih seperti itu. Yang beli belum jadi member, apakah harus di-memberkan? Kalau dia mau, itu apa namanya, bikinin diskon. Ingat, bukan kartu member, kartu diskon. Stop bilang kartu member, yang betul kartu diskon. Apa namanya? Apakah harus? Oh tidak, kalau saya. Ya tergantung dianya mau atau enggak. Saya punya tante di Pondok Indah. Saya bilang, tante, sini KTP-nya tante saya bikinin kartu diskonnya jadi kan lebih murah tante belanjanya, lebih hemat. Dia bilang, nggak apa-apa, nggak usah. Nanti selisih harganya buat kamu aja. Nah gitu tante saya bilang. Ya udah kalau dia nggak mau, ya gitu saya mah. Intinya ketika kita ngejalanin HNI jangan kebanyakan pusingnya. Dinikmatin gitu. Kita cerita, kalau dia nggak mau ya udah. Mungkin dia belum mau, kenalannya mungkin mau, maka kita tanya kenalan dia. Ibu, di sini RT-nya mana? Sono. Yaudah deh, nanti saya ke rumahnya Bu RT. Gitu. Jadi kalau dia udah nggak mau nggak apa-apa. Tapi bisa jadi kenalannya dia mau. Kata kuncinya di situ teman-teman. Kalau baru pertama beli langsung ditawarin kartu gimana? Ya bagus, boleh, cakep. Jadi jangan apa ya? Jangan terlalu masang target terlalu tinggi terhadap diri kita. Harus berhasil, harus berhasil, harus berhasil gitu. Harus closing, harus kejual, harus laku. Kalau nggak laku tuh apa ya? Kayaknya salah banget diri. Enggak, tugas kita tuh cuma cerita. Kalau dia belum mau ya udah, tapi kita ingat kenalannya nih ada gitu. Kayak saya nih, saya ngajakin mamah saya. Ya namanya ibu, emang mau dia PCA? Kan kagak. Tapi sedangkan ibu saya. Tapi kan nggak mungkin ibu saya PCA. Gitu masa apalagi kalau mama saya nggak mau PCA saya ngomel-ngomel itu kan enggak. Saya nanya, "Mah, mama ikut arisan di mana aja?" Di sini, di sini, di sini. "Mah, nanti kalau ada arisan Esa ngikut ya." "Ngapain?"
Ya mungkin bisa sosialisasi mah gitu. Ya nggak apa-apa deh gitu. Mah, ngajinya di mana? Itu depan rumah. Nah, nanti kalau ada waktu mah Bang Esa itu ya izin ngobrol sama pengurusnya. Mungkin ada yang butuh produk HNI gitu kalau saya mah. Nah, terus nih Bu Juliana, ingat gunakan kata-kata yang positif. Gunakan kata-kata yang positif gitu. Ngomset itu gampang. Edukasi itu mudah. Insya Allah bisa gitu. Kita aja belajar apa namanya dari kelas 1 SD baru hafal, baru bisa apa kali-kalian baru jago itu aja kan bukan pas kelas 1 gitu. Ya dinikmatin aja. Jadi apa namanya eh makanya tadi nyari timnya itu harus yang sefrekuensi. Jadi misalkan gini, Anda kepengen umrohnya tahun depan, maka ya Anda kan harus cepat geraknya. Lalu Anda pun harus masif geraknya, maka Anda harus nyari tim yang geraknya juga sama dengan Anda gitu loh. Kalau Anda ketemu timnya yang nyantai gitu, ya dia kan nggak cocok dengan time frame-nya Anda gitu. Anda pengennya umrohnya tahun depan, kalau nyantai-nyantai kayak mitra Anda itu, Anda nggak bakalan bisa umroh tahun depan. Maka Anda cari orang yang mau gerak sama seperti Anda, tapi mungkin dia targetnya di tahun depan gitu. Mungkin masukin anaknya ke sekolah tahun depan, jadi ada semangatnya tuh. Nah itu yang Anda cari. Jadi kayak gitu loh. Tips membagi waktu sebagai pekerja ibu rumah tangga. Kalau saya dulu membagi waktu, jadi saya membagi waktu gini. Dalam satu hari itu ada 6 slot. Jam 6 sampai jam 8. Ini saya tulis di chat deh. Jam 6 sampai jam 8 pagi. Itu ada. Terus jam 8 sampai jam 10 pagi. Jam 10 sampai jam 12. Terus jam 1 sampai jam 15. Terus jam 16 sampai jam 18. Terus jam 20 sampai 22. Nah itu. Nyari yang frekuensi itu belum dapat, triknya gimana? Ngobrol. Makanya banyakin ngobrol. Kayak saya tuh seringnya ngobrol. Ngobrol Bu, ngobrol. Ibu, eh udah pernah umroh? Belum. Pengen umroh Bu? Pengen. Kira-kira kapan? Nah itu tuh. Belum tahu dah kalau sekarang mah udah nggak ada duitnya. Nah cocok kan? Gitu. Ibu udah tahu HNI belum? Gitu. Bu Juliana itu tadi jam-jam yang saya kasih itu adalah waktu yang saya bikin. Jadi misalkan kalau itu hari Senin sampai Jumat, ini dulu waktu saya masih kerja, itu dari Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 8 sampai dari 6 pagi sampai 6 sore itu apa namanya saya coret semua karena semua saya pakai untuk kerja. Jam 6 saya udah berangkat, jam 6 malam saya baru pulang, kan gitu. Tapi saya ada waktu kosong di hari Sabtu, Ahad sama di hari biasa jam 8 sampai jam 10. Nah, semua waktu kosong itu yang tidak saya coret itu yang saya kerjain. Gitu. Itu yang saya kerjain. Nah, masalahnya banyak orang yang di jam 8 sampai jam 10 malamnya di hari biasa mereka bilang mau istirahat. Di hari Sabtu Ahad mereka bilangnya mau liburan. Ya udah, nggak usah ngomongin bisnis, nggak usah pengen punya tambahan penghasilan karena Anda aja tidak mau berkorban untuk masa depan Anda. Gitu. Pernah target 200 poin sampai kebanyakan stok. Emang Ibu stoknya apaan? Stoknya herba ya? Kalau saya mah stoknya produk yang saya pakai, Bu. Saya stoknya tuh kalau 200 poin deterjen, kan nggak bakalan kadaluarsa. Saya stoknya odol tuh nggak akan kadaluarsa. Tapi kalau ini
Ibu lihat, Bu Permatasari, Ibu lihat kira-kira apa namanya, kalau yang kapsul insya Allah aman gitu. Kalau dia kayak Honey Health, Ibu lihat dia udah berbusa atau belum kayak gitu-gitu. Itu yang perlu banget untuk dicek, disesuaikan. Oke, kurang lebih seperti itu. Ustadz Ahmad Ihsan, ini saya unmute. Yang satu lagi Pak Esa. Ya, apa tuh? Yang 33657. Kenapa? Kenapa Ustadz? Jadi gitu ya, teman-teman, semoga bisa dipahamin. Jadi kalau lebih dari 20 taruhnya di bawah kita cuman 10, sisanya taruh di masing-masing yang 10 itu. Gitu, taruh di bawahnya lagi. Maksimal 10. Gitu. Bu Nur Hidayati. Oke, kurang lebih gitu Ustadz Ihsan. Oke, Masya Allah. Allah khairan kasir, Masya Allah.